Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Kita semua mengenal Nabi Isa alaihi salam. Beliau alaihi salam termasuk nabi yang punya mukjizat luar biasa. Dengan izin Allah, beliau alaihi salam bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihi salam pun termasuk dalam nabi ulul azmi. Ada beberapa keyakinan tentang Nabi Isa alaihi salam yang perlu diketahui setiap muslim. Keyakinan tersebut dimulai dari firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 157-159. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Diceritakan oleh Allah bahwa Nabi Isa alaihi salam tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim telah membunuhnya dan hal ini pun dibenarkan oleh orang Nasrani. Namun yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam sendiri diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Nabi Isa alaihi salam belumlah mati, sebagaimana hal ini dikuatkan lagi dengan ayat-ayat dan hadis yang menceritakan bahwa beliau alaihi salam akan turun di akhir zaman. Lalu siapakah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam? Yang sebenarnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam adalah murid beliau yang masih berusia muda dan setia padanya. Bukti dari hal ini adalah sebuah cerita yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad riwayat ini hasan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihi salam ke langit, beliau pun keluar menuju para sahabatnya dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat atau Al-Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka dan kepala beliau terus meneteskan air. Lalu Nabi Isa alaihi salam mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman padaku. Kemudian beliau alaihi salam berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau alaihi salam tadi, ada yang masih muda lalu berdiri. Lantas Nabi Isa alaihi salam mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Nabi Isa alaihi salam kembali lagi pada mereka, pemuda tadi pun berdiri kembali. Nabi Isa alaihi salam pun mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Nabi Isa alaihi salam datang lagi ketiga kalinya dan pemuda tadi masih tetap berdiri dan ia mengatakan, aku, wahai Isa. Betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam pun diangkat menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi. Kemudian mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam tadi. Mereka membunuhnya dan menyalibnya. Sebagian mereka pun mengufuri Nabi Isa alaihi salam sebanyak 12 kali setelah sebelumnya mereka beriman padanya. Mereka pun terpecah menjadi 3 golongan. Kelompok pertama mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah kelompok Yakubiyah. Kelompok kedua mengatakan, di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah kelompok Nasturiyah. Kelompok ketiga mengatakan,
Di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasul-Nya sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Merekalah kaum muslimin. Kelompok pertama dan kedua yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.